Nah, alhamdulillah baik, kita akan buka saja dulu ya untuk kegiatan parenting online ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat peluang sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah berkahi dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi Agung dari teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua dan semoga kita semua di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda, kita yang insya Allah dalam materi kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Acep Muhyiddin yang insya Allah kurang lebih untuk pemaparan materi terkait dengan materi parenting insya Allah Gak boleh berdekatan device. Nah, sebelum kita memasuki materi, nah alangkah baiknya kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, tanpa panjang lebar lagi, karena kita mengadakan parenting ini di malam hari yang insya Allah semoga meskipun kita mengadakan materi atau mengadakan parenting online ini di malam hari, semoga tidak mengurangi rasa antusias, rasa semangat para ayah bunda untuk bisa berpartisipasi atau mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang dimana nanti dari pemaparan materi Ustadz Acep mungkin ayah bunda bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang itu bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa di lewat suara langsung ya, mengaktifkan audio untuk menyampaikan materi. Nah, tanpa panjang lebar lagi, untuk Ustadz Acep Muhyiddin, kami persilakan untuk menyampaikan materi terkait parenting di bulan Agustus ini. Tafadhol Ustadz. Masuk S1 sekarang. Benar. Afwan Ustaz, langsung nih. Ya, mangga Ustadz untuk di share screen kembali untuk materinya. Sedikit ini ganggu jaringan. Bentar.
bawah. Muncul, Ustaz? Alhamdulillah sudah muncul, Ustaz. Saya mulai dengan ini ada video pembuka ya. Boleh. Permen. Gimana? Itu udah dia. Dah. Afan suaranya belum muncul ya, Ustaz? Suara audionya.
Afwan, Ustadz Acep, untuk audionya belum muncul. Mungkin bisa disetting untuk share audionya centang. Ini. Masya Allah. Oh, belum masuk Ustaz ya? Masya Allah, Afwan. Audionya udah muncul, kalau videonya muncul, cuman dari segi audio kayaknya nggak muncul. Mungkin ada di setting di centang audionya untuk share screen-nya. Coba. Kapan itu ya? Pas Ya, pas share screen ada keterangan nggak ada. Dah tuh nggak apa-apa ya. Biar ini langsung aja Ustaz. Khawatir ini. Udah masuk ya? udah masuk, tinggal di terbesar mungkin ininya PPT-nya biar lebih besar. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khawfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlu min Allah
yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam ini kita bisa bertatap wajah meski di ruang Zoom. Jadi kita tidak berjumpa, tapi kita bertemu di ruang Zoom ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas pertemuan kita, memberikan ilmu dan manfaat dari aktivitas kita dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus dalam rangka menambah bekal kita untuk mendidik generasi dan sinergi dalam rangka terus mengembangkan pendidikan buat melayani dan berkhidmah pada umat ini. Amin Allahumma amin. Teriring salawat dan salam untuk baginda kita, teladan dan uswah hasanah kita, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita, keluarga dan generasi di belakang kita Allah jadikan menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul bisa mencintai dan membuktikannya dalam ketaatan dan bisa menghidupkan sunnah, melanjutkan perjuangan lillahi kalimatillah dengan kembalinya kehidupan Islam secara kafah dalam naungan al-khilafah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati para asatiz, para ayah bunda yang sudah hadir, semoga yang belum bisa berkesempatan, dan untuk yang belum berkesempatan semoga Allah berikan kemanfaatan aktivitas yang sedang dijalaninya, dan moga-moga ada siaran tunda ataupun media atau kesempatan lain yang bisa mempertemukan dalam rangka tujuan dari parenting yang kali ini dilaksanakan. Jazakumullah katsir atas kesempatannya, dan ini mungkin edisi perdana untuk penyelenggaraan parenting online sebagai ikhtiar dalam rangka sharing berkaitan dengan tema-tema parenting. Bukan hanya ini penting dalam rangka kita membangun sinergi, ya, bisa kerjasama di dalam proses pendidikan ananda para santri ikhwan ataupun akhwat, tapi juga karena kebanyakan dari kita memang tidak ada tahapan khusus untuk menjadi orang tua. Ya, ilmu khusus yang dikaji dalam rangka menjadi orang tua yang saleh. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mewujudkan kesolehan kita, para ayah bunda, para guru, dan menjadi modal, bekal, dan energi yang kuat untuk membangun generasi yang soleh di belakang kita. Amin Allahumma. Pada kesempatan malam ini, ya, temanya ini berkaitan dengan kondisi yang aktual. Ya, hari ini kita berada di bulan Agustus, bulan perjuangan, dan kemerdekaan tentu saja merupakan berkah Allah dan sekaligus buah dari perjuangan para pahlawan, para ulama, para pendahulu kita. Tapi juga di bulan Agustus ini juga ada banyak hal ironi yang menunjukkan bagaimana generasi
umat, generasi bangsa ini betul-betul ada dipertaruhkan. Bukan hanya dengan kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkontraproduktif dengan pendidikan generasi, pendidikan Islam, tapi juga disuguhkan dan dipertontonkan bagaimana perilaku-perilaku pemimpin yang curang, pemimpin umat yang pengecut, pemimpin-pemimpin yang rakus dunia, gila harta, gila jabatan, dan tentu itu adalah satu potret keteladanan yang tidak baik bagi generasi. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya tema yang coba Al-Fakir sampaikan ini, bagaimana pendidikan Islam untuk melahirkan generasi berkepribadian Islam ya, dan sekaligus juga menjadi pejuang Islam. Karena faktanya kemerdekaan ini belum sejati, dan pejuang-pejuang yang bisa meneruskan hingga kemerdekaan hakiki bisa terwujud itu masih diperlukan dan perlu dipersiapkan. Begitu. Bukan hanya mempersiapkan generasi yang soleh, tetapi mempersiapkan generasi yang muslih. Di awal tadi sudah disampaikan pengantar video yang Afwan hapunten tadi mungkin suaranya nggak masuk, tapi nanti linknya bisa dibuka di YouTube ya. Al-Fakir ambil dari MMC berkaitan dengan pandangan kritis terhadap Perpres atau PP ya terkait dengan kesehatan yang membolehkan atau negara melayani, memfasilitasi alat kontrasepsi bagi remaja, bagi pelajar yang ini tentu saja masih menjadi perbincangan, menjadi kekhawatiran bagi kita para orang tua dan para pemerhati pendidikan generasi. Ujungnya bahwa apa yang sedang terjadi ini menjadi potret nyata bagi kita bahwa negara tidak sedang memerankannya sebagai perisai dan pelindung rakyatnya. Negara tidak sedang menjadi pihak yang senantiasa mempersiapkan generasinya yang terbaik. Tapi negara justru sedang mengaborsi lahirnya generasi-generasi berkepribadian Islam, lebih-lebih lagi menjadi pejuang Islam, pejuang bangsa. Negara tidak lagi bisa diharapkan untuk menjadi tumpuan baik dari aspek menyediakan layanan pendidikan, karena semakin hari semakin mahal, dengan kualitasnya semakin hari semakin buruk, karena semakin kapitalistik, materialistik, dan sekuleristik, bahkan liberalistik. Ya, makin menjauh dari agama, makin menyengat, berbau materi, dan mengajarkan budaya hidup yang bebas, liberal. Ya, mengadopsi sistem pendidikan dan memberikan gambaran tentang kehidupan Barat, ya, yang semakin hari semakin menguat. Maka pada posisi inilah peran pendidikan di keluarga ini menjadi sangat penting. Peran ayah bunda untuk menyelamatkan putra-putrinya, peran orang tua, para guru untuk menyelamatkan dan mempersiapkan generasinya menjadi pilar terakhir. Ya. Karena generasi muncul dengan sendirinya menjadi generasi berkepribadian Islam sekaligus menjadi pemimpin atau pejuang masa depan, itu sesuatu yang muskil, tanpa proses.
tanpa kurikulum, tanpa sistem, dan tanpa guru, bahkan tanpa mentor. Gitu. Maka pada posisi inilah keluarga ya plus bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang berkomitmen, dan ini tidak banyak, dan insya Allah Hagia Sophia insya Allah merupakan satu di antara sedikit yang insya Allah siap menjadi mitra para orang tua yang merindukan lahirnya generasi berkepribadian Islam dan generasi pemimpin pejuang masa depan. Ya, berkomitmen insya Allah. Ya, maka ini membutuhkan sinergi hingga pendidikan yang kita laksanakan ini sebagai satu kekuatan bersama menjadi pilar terakhir di mana kita akan memberikan kurikulum, kita akan memberikan pengajaran pendidikan dengan guru-guru pengajar dan juga sekaligus guru-guru mentor. Nah, kenapa ada guru pengajar, guru mentor, nanti insya Allah kita akan bahas kemudian begitu. Insya Allah. Dan para ayah bunda ini memiliki posisi yang sangat strategis dan penting. Meski faktanya putra-putri dari ayah bunda ada di pondok, ada di asrama, ada di sekolah karena program boarding, tapi posisi kehadiran itu tetap penting dan tak tergantikan. Bukan hanya menjadi ayah, menjadi bunda, menjadi guru pertama dan utama bagi putra-putrinya, tapi juga menjadi mitra terpercaya, menjadi sumber daya yang bisa membantu dalam proses pendidikan ini. Ya, karena prosesnya bukan sekedar pengajaran, tapi pendidikan sebagai sebuah konsep, ya, bagaimana mempersiapkan generasi yang berkepribadian Islam dan pemimpin umat, pejuang Islam. Ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah materi yang sama ini sedang serius, sedang giat dilakukan in-house training ya di antara kami para guru, para asatid agar meningkat kapasitas dan kapabilitasnya sebagai guru, baik guru yang mengajar di depan kelas atau menjadi guru pendamping, ya, atau wali santri sebagai mentor, ya, sebagai guru yang akan mendampingi begitu, insya Allah. Dan ayah bunda tidak boleh ketinggalan, ada kesempatan dan peran yang mulia, penting lagi mulia. Jangan pernah tersirat, terfikir karena anaknya mondok, anaknya sekolah, kemudian ayah bunda bebas tugas. Yang penting kewajiban ke pondok, ke sekolah terpenuhi begitu. Ya, jangankan tidak terpenuhi kewajiban terhadap sekolah, terpenuhi saja nggak cukup, karena ada peran ya sebagai mitra untuk sama-sama menjadi sumber daya ya guru untuk melakukan pendampingan terhadap ananda sekalian dalam rangka menyelamatkan dari kondisi hari ini dan dalam rangka juga untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan, yakni terbentuknya kepribadian Islam, menjadi pejuang Islam, dan tentu saja generasi yang mandiri begitu. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, melengkapi judul ini, Al-Fakir sampaikan satu bahasan sebagai satu pendekatan ya, bahwa intinya bagaimana pendidikan itu dilakukan. Tadi di video awal sudah disampaikan, prinsipnya ya insya Allah kita sudah sama-sama paham bahwa membangun kepribadian itu poinnya ada dua. Gitu. Bagaimana meningkatkan, membentuk dan meningkatkan cara berpikir, akliyahnya. Dan yang kedua, bagaimana kemudian membangun
amaliyah dan karakter yang Islami gitu. Dan itu satu kegiatan yang simultan. Nah, dalam prakteknya, insya Allah untuk tahun ajaran ini ke depan, kita melakukan satu pendekatan atau bisa disebut satu inovasi, satu terobosan. Ya, selain terobosan yang sudah kemarin disampaikan di parenting offline ya, tentang menggali lebih awal, menggali lebih cepat potensi anak dengan tes Pipin. Untuk kelas 7 ini sudah dilakukan semua. Yang lainnya pilihan. Itu satu terobosan, satu inovasi agar kita bisa mengenali potensi anak lebih awal dan lebih tepat. Sehingga nanti potensinya dikembangkan seperti apa, diarahkan ke arah mana. Selain membangun dia sebagai pribadi, sebagai calon pemimpin, dia juga akan dilejitkan dari sisi keterampilan, bakatnya untuk menjadi orang-orang profesional. Begitu insya Allah. Nah, yang kedua, terobosan yang dilakukan dalam program pendidikan di Hagia Sophia, selain melakukan pengetesan melalui metode tes Pipin, kita juga melakukan pendidikan Islam ini ya dengan pendekatan remagogi, ya, satu pendekatan pendidikan dengan kurikulum darurat, gitu ya. Nah, kenapa sudah darurat? Karena ya kadung keadaannya seperti ini, yakni pendekatan dalam rangka percepatan peningkatan lebar berpikir atau akil ya, supaya nanti seimbang antara akliyah dan nafsiyahnya, antara akil dengan balignya. Dan proses pendekatan remagogi ini tentu saja tidak hanya diberikan pengajaran, diberikan bekal ilmu, tapi ada pendampingan hingga itu menjadi sebuah amalan harian. Ya, ilmu menjadi amal dengan satu supervisi. Ilmu dengan penuh kesadaran diimplementasikan dalam kehidupan dengan senantiasa dipantau hingga akan terbentuk kepribadian dan pejuang Islam, kepribadian menjadi pemimpin umat itu dalam kondisi yang kita sebut keadaan yang dewasa gitu. Ya, yakni antara akil dan baliknya seimbang, antara amal yang dia lakukan, ya, dorongan-dorongan yang dia miliki untuk beramal dengan bimbingan kesadaran yang bersumber dari pemahaman. Dan itu dilakukan secara mandiri. Nah, sebelum dia mandiri, dia melakukan amal yang berbasis kesadaran itu tentu membutuhkan satu kontrol atau istilahnya supervisi gitu. Nah, inilah sekaligus untuk kesekian kalinya disampaikan sosialisasi dan mohon dukungan, mohon doa dari ayah bunda sekalian. Moga-moga terobosan ini memberi dampak yang signifikan buat perbaikan proses dan juga hasil pendidikan putra-putri untuk tahun ini ke depan di Hagia Sophia. Amin Allahumma amin. Dan di awal tahun ajaran ini dalam tahap percobaan tahadus bin nikmah, kami melihat, kami mendengar laporan bagaimana kegiatan harian para santriwan santriwati khususnya yang lebih awal itu dipraktekkan pendidikan kepribadian dengan pendekatan remagogi ini di asrama Ikhwan. Alhamdulillah sejauh kami memantau melihat perkembangannya berdampak positif. Alhamdulillah. Dan ini tentu perlu dikawal, perlu dilanjutkan, dan perlu kemudian sinergi dengan ayah bunda sekalian. Ya, saat nelpon, saat berkunjung, saat nanti libur terutama. Nah, sehingga capaian-capaian yang memberikan menjadi kabar gembira ini bisa terus dijaga. Baik, ayah bunda rahimakumullah.
melengkapi gambaran kondisi remaja. Kenapa kita penting untuk mensikapi dan menyelamatkan remaja? Ya, karena secara fakta dengan munculnya fenomena remaja ini sebagai pangkalnya, ya. Mungkin di kajian sebelumnya sudah pernah disampaikan, tidak lagi akan dibahas secara mendalam. Jadi ada istilah dan ada fakta remaja itu sendiri dalam masalah. Satu usia, satu kondisi di mana anak tidak seimbang antara akil dan baliknya. Ya, inilah usia remaja, di mana akilnya terlambat, sementara baliknya lebih cepat. Ya, nafsunya, syahwatnya, emosinya, ambisinya, nalurinya bangkit lebih besar, bangkit lebih cepat, ya, bahkan mungkin meledak-ledak. Nah, dengan makanan, dengan pergaulan, dengan tontonan, dengan keteladanan dari kehidupan sosial, dengan penampakan pemimpin-pemimpin yang berperilaku tidak ahsan, ini mempercepat baligh, ya. Bagaimana putra-putri kita lebih cepat, ya, fisiknya, biologisnya, naluri seksnya ini tumbuh lebih awal, lebih cepat. Bahkan ya di sini kita udah punya rintisan SD, ada fakta anak SD kelas 4 naik kelas 5 itu sudah head. Jadi ya usianya berarti kisaran 9-10 tahun. Begitu. Dan ini sebuah fakta, ya, anaknya masih kecil tapi sudah head. SMP kelas 7 ya rata-rata sudah head. Jadi secara fakta biologis, fisik, anak-anak tumbuh besar, sudah good looking, ya, sudah pipinya merah merona, bibirnya sudah merah merekah, kulitnya sudah bersinar. Itu fakta di mana anak itu sudah balik, ya, secara fisik, secara biologis sudah muncul, tapi secara akil, pemikiran, kesadaran itu belum muncul, belum seimbang. Tentu karena faktor pengasuhan, faktor pendidikan sebelumnya, faktor perlakuan dari orang tua sebelumnya, ini yang menjadikan satu kondisi yang disebut remaja itu hari ini ada, diakui, bahkan dilegitimasi gitu. Padahal sesuatu yang sebetulnya tidak pernah ada dalam sejarah sebelum revolusi Prancis, di revolusi industri di barat, dan sebelum kemudian proses kolonialisme di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kamus-kamus kita sendiri sebenarnya tidak pernah mengenal remaja. Yang ada adalah pemuda gitu. Jadi saya menggarisbawahi, mengingatkan kembali, ketika kita sebut konteks remaja saat ini, ya karena fakta remajanya ini sendiri ini udah bermasalah. Dari situlah menimbulkan banyak masalah yang dilakukan atau yang menimpa generasi yang disebut remaja. Meski mereka pelaku, hakikatnya mereka adalah bagian dari korban sejarah. Mereka lahir dalam kondisi yang tidak normal, tidak seimbang antara baligh dengan akilnya gitu. Nah, sementara orang dewasa adalah orang ketika selesai masa muda, masa anak, dia dewasa. Bukan hanya balighnya muncul, tapi kesadaran berpikirnya sudah utuh. Bahkan kesadaran berpikirnya lebih cepat daripada balighnya gitu. Nah, ini tentu pendidikan Islam mempersiapkan untuk itu. Tapi pendidikan di Eropa, pendidikan gaya Barat ini telah melahirkan fakta remaja dengan segala dampak buruknya. Dan hari ini kondisi lemahnya remaja itu diperparah dengan sistem sosial, kebijakan negara, AB-nya pemimpin, dan seterusnya. Maka
inilah kondisi yang harus menjadi keprihatinan kita. Bagaimana penyalahgunaan narkoba, ya, sebagaimana di negara barat, di negeri kaum muslimin ini sudah sangat parah. Perilaku seks bebas bukan hanya di Amerika tapi Indonesia juga. Kehamilan di luar nikah, aborsi, ya. Ini saya tadi ngambil data-data spontan, jadi di buletin aja udah banyak ya. Jadi kondisi remaja hari ini bagaimana kita harus betul-betul waspada, betul-betul hati-hati dengan kondisi generasi hari ini, ya, yang mereka sudah terpapar dengan narkoba, mereka sudah terbiasa dengan seks bebas, bahkan mereka juga dengan daya tahan tubuh, ya, kecemasan yang berlebihan, depresi, stres, itu bukan hanya melakukan perilaku-perilaku menyimpang, bahkan sampai perilaku bunuh diri, ya. Jadi sudah sering terjadi bagaimana perilaku bunuh diri ini terjadi menimpa atau dilakukan oleh para pelajar, para mahasiswa. Ya, dulu di luar negeri, sekarang di kita juga banyak. Krisis intelektual, bagaimana kemudian mereka kesulitan belajar, susah fokus belajar. Ya, bagaimana mereka juga ya, selain aspek pendidikan itu mahal, kesempatan belajar juga berkurang, tapi motivasi belajar, semangat untuk membaca, ya, ini juga menjadi masalah. Budaya literasi, budaya diskusi, ini ada masalah ya dengan generasi kita yang disebut remaja. Jangan tanya urusan adab dan sikap terhadap para orang tua begitu. Ini ayah warahmatullah, mungkin fakta-fakta lain yang sangat meresahkan kita sudah bisa kita sangat pahami, ya. Dan inilah kondisi di mana generasi ini ada dalam krisis identitas, ya, krisis kepribadian, dan ini tentu saja tidak lepas dari kurangnya atau lemahnya pondasi pendidikan agama, mulai dari akidah yang didegradasi atau pembinaan penancapan akidahnya yang tidak kokoh, belakangan dengan pendidikan agama yang sekuler, moderasi, ini juga semakin melemahkan identitas kemusliman, semakin melemahkan juga ketaatan. Di saat yang sama, kelemahan pendidikan, ya, pilar agama, pilar akidah ini juga disertai dengan gempuran yang dahsyat dari Barat dengan budaya hedonismenya, materialismenya, individualismenya, dan isme lain yang bahkan seperti tadi diungkap di awal, bahwa bahkan negara hadir menjadi bukan hanya membuka, menjajakan, bahkan melegalisasi budaya-budaya rusak, pemikiran-pemikiran bobrok yang datangnya dari Barat ini. Ini satu keadaan yang mengingatkan kita pada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ayah benar rahmatullah, bukan hanya untuk anak-anak kita tapi juga buat generasi di belakang kita, generasi umat secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah apa itu? Surah Al-Maidah ayat 9, ya. A'udzubillahi minasyaitonir wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita harus khawatir, takut, ya, dengan keadaan generasi manakala ketika kita meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Ya, ayat ini memang melihat dari sisi siakul kalam dan dari khitabnya berkaitan dengan lemahnya materi. Tapi mimbebil aula, materi, harta, warisan, peninggalan saja harus dipikirkan agar anak itu memiliki kekuatan, kemampuan secara materi. Padahal materi Allah yang ngasih rizki, tapi kita harus memikirkan jangan sampai meninggalkan mereka lemah dalam materi. Apalagi berbicara iman yang tidak diwariskan, berbicara pendidikan yang tidak bisa diwariskan, berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang kepribadian dan kepemimpinan, berbicara tentang karakter dan perjuangan. Tentu ini harus kita khawatirkan manakala kita menyaksikan keadaan generasi kita lemah seperti yang kita saksikan hari ini.
Karena itu, ayah bunda rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dengan dengan pendidikan Islam yang hari ini kita lakukan dan pendekatan remagogi yang kita sedang coba kita terapkan, moga-moga ini menjadi satu jalan bagi kita untuk beramal soleh, menjadi bukti kita peduli pada umat dan pada generasi, selain kita bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Sekaligus moga-moga kami, ayah bunda semuanya yang peduli dengan anak-anak kita, peduli dengan pendidikan, yang memikirkan keadaan generasi ini, semoga dampak yang kita bisa raih dari kerjasama kita ini sekaligus juga menjadi jariah bagi kita. Solehnya putra-putri kita, selamatnya mereka dari jeratan hidup gaya barat, menjadi mereka berkepribadian Islam, mereka menjadi pemimpin masa depan, menjadi pejuang bangsa dan pejuang umat ini, tentu itu menjadi ladang jariah bagi kita semua, insya Allah. Karena itu meski dengan segala keterbatasan, kita semua harus bekerja sama, bersungguh-sungguh, yakin menunaikan kewajiban kita dengan senantiasa mengerahkan kemampuan selain doa-doa terbaik kita tentu. Ayah bunda, doa-doa terbaiknya yang mustajab di Allah Subhanahu wa taala jangan pernah lepas untuk kemudahan, untuk keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Bukan hanya mereka didoakan kita menjadi soleh, tapi menjadi muslih, menjadi pemimpin dalam kesolehan, dalam ketakwaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Nah, tapi tentu saja doa harus disertai dengan ikhtiar. Ikhtiar bukan sekedarnya, tapi ikhtiar yang betul-betul dilakukan dengan serius. Moga keseriusan sebagai bentuk kesungguhan kita, kami ayah bunda bekerja sama melalui Hagia Sophia ini, Allah jawab dengan jalan-jalan dan kemenangan dari apa yang kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Insyaallah Allah akan bukakan jalan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang jalan Allah. Kita melakukan pendidikan bagian dari perjuangan kita di jalan Allah dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan di antara kesungguhannya insyaallah kita mengenal, menggali potensi anak dengan lebih awal dan lebih tepat, mengarahkannya, mendampinginya dengan cara yang tepat dan melejitkannya ke arah yang betul-betul tepat dan dengan pendekatan yang kita sebut remagogi ini insyaallah. Nah, apa itu remagogi tadi sudah disampaikan ya. Ini sekilas pendidikan yang mempercepat kedewasaan, keseimbangan antara akil ya dengan balighnya, dan tentu saja basis pendidikannya adalah Islam ya. Tujuannya membentuk generasi dewasa yang berkepribadian Islam, yang siap memikul tanggung jawab bukan hanya di rumah ya, di keluarga, tapi juga di tengah-tengah umat insyaallah gitu. Nah, akil sendiri ya tiada lain adalah tentu berpikir ya, bagaimana dibangun mulai dari kerangka berpikir dengan pemikiran yang benar, dengan landasan yang kokoh, landasan iman, dengan memberikan informasi-informasi yang benar bersumber dari wahyu, kemudian juga level-levelnya ditingkatkan mulai dari berpikir benar, berpikir serius, hingga nanti berpikir sebagai pemimpin, sebagai politis. Ya, dalam rangka tadi mengimbangi pertumbuhan yang cepat dari balighnya gitu, insya Allah, hingga anak tumbuh dewasa, matang secara fisiknya, secara biologisnya, tapi juga diimbangi dengan kekuatan dari akilnya, memiliki akidah yang kokoh, pemahaman Islam yang mendalam, dengan mental dan spiritual yang kuat, intelektual ya. Jadi ada beberapa hal. Ada mental, ada intelektualnya, ada kemampuan sosialnya, spiritualnya, dan tidak lupa juga
finansialnya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan generasi dengan harapan yang demikian tinggi ini tentu menjadi tanggung jawab dan ikhtiar kita semuanya. Ayah berahmakumullah, ya, bagaimana kemudian kita melakukan ini, ada beberapa hal yang harus kita sinergikan, bahwa proses mempersiapkan anak yang bukan hanya terbiasa masalahnya, tapi anak melakukan amal soleh dengan penuh kesadaran. Jadi orang dewasa itu adalah orang yang melakukan amal soleh dengan kesadaran, bukan karena kebiasaan. Ya, maka dia butuh pemahaman yang benar, akliyahnya yang bagus, sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan dengan penuh kesadaran. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena motivasi yang lain, tapi karena motivasi iman. Bukan hanya motivasi dunia, tapi juga motivasi akhirat. Dan untuk melahirkan kesadaran seperti itu, itulah yang harus kita bangun. Dan tahapan yang harus kita lakukan, selain memberikan pengajaran sebagaimana umumnya di sekolah atau di pesantren, ya ini ternyata nggak cukup tanpa membangun satu implementasi. Untuk mengimplementasikannya, ayah berahmatullah, ini dibutuhkan beberapa faktor pendukung, ya, mulai dari satu, supervisi yang ketat. Nah, ini disinilah pentingnya, selain kami memberikan pengajaran di pengajian atau di kelas, kemudian para wali asrama ada yang mendampingi, bahkan insya Allah mulai tahun ajaran ini para wali asrama ditambah dengan bantuan para santri senior yang terpilih dan didampingi menjadi para mentor. Insya Allah mereka akan mendampingi para santri, terutama yang junior, dalam rangka mengamalkan ilmu yang diajarkan pada mereka, diamalkan keseharian dengan pendampingan dari para asatid, para mentor di asrama. Dan ayah bunda ini tentu saja baik berkomunikasi saat mengunjungi, terutama saat liburan, ini penting untuk memposisikan sebagai guru sekaligus sebagai mentor ini, gitu ya, agar apa yang dilakukan, kebiasaan atau amal soleh yang dilakukan di pondok, di asrama ini, itu juga dilakukan sama di rumah, karena ayah bunda memerankan sebagai guru, memerankan sebagai mentor. Yang kedua, membutuhkan, halo? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya untuk sesi. Ya, ini udah selesai. Ya, syukran. Ya. Yang kedua, butuh lingkungan yang mendukung, ya, yang kondusif, gitu. Di sini mungkin ya kalau ada sesuatu yang direvisi, ayuhanakumullah. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi sebuah perbaikan, ya, menciptakan lingkungan yang mendukung nilai Islami dan mengembangkan karakter positif. Nah, ini saya tambahkan, ya. Jadi kalau ini biasa dan ini yang sudah dilakukan, gitu, dan hasilnya belum memuaskan, Kenapa? Karena dengan lingkungan yang kondusif, dengan pembiasaan, bahkan mungkin pemaksaan, mereka menjadi terbiasa memang. Tapi karena basisnya karena pembiasaan, basis kebiasaannya karena pengkondisian, ini kalau tidak disertai dengan kesadaran, yang muncul dari kesadaran sendiri atau dimunculkan karena pengingat, karena pengarah dari guru dan mentornya, maka kebiasaan itu akan tergantung pada situasi. Nah, ini mungkin yang sebagai catatan. Maka lingkungan yang kondusif itu tidak berarti harus semata-mata kondisi yang Islami, ya.
Jadi kondisi yang islami untuk pembiasaan ini satu hal dibutuhkan, tapi membentuk karakter kebiasaan yang apa istilahnya, yang melekat, penuh kesadaran, justru anak harus teruji melakukan kebiasaan amal soleh saat situasi kondisi yang tidak kondusif. Maka lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kepribadian Islami, kepemimpinan dari orang yang dewasa, sebagaimana kita kehendaki, itu harus muncul dari lingkungan yang alami. Ya, jadi kita akan muncul generasi Islami dari kondisi yang alami. Ketika anak nanti kembali ke rumah, anak lagi kembali ke masyarakat yang kondisinya tidak Islami, ya alaminya sekarang kan tidak Islami gitu. Anak tidak kaget, anak tidak berubah, anak tidak kemudian apa namanya, istilah terbawa suasana gitu. Nah, kenapa? Karena anak melakukan kebaikannya bukan semata-mata kebiasaan, bukan semata-mata karena situasi kondisi yang kondusif Islami, ya. Jadi dalam kondisi apapun mereka melakukan karena kesadaran, dan inilah yang akan menjadikan anak itu tetap soleh dalam keadaan apapun. Nah, maka agar anak betul-betul berkepribadian Islam, bermental pemimpin atau pejuang Islam yang betul-betul dewasa, ini memang harus muncul apa namanya, dari situasi yang alami yang memang faktanya hari ini tidak Islami, alami yang faktanya hari ini bagaimana lingkungan itu tidak kondusif untuk mendukung kesolehan. Jadi luar biasa ketika anak soleh padahal lingkungan Mohon maaf, sepertinya jaringan Ustadz Acep sedang tidak baik. Ya, beliau terlempar dari ruang Zoom. Mungkin kita akan menunggu dulu Ustadz Acep untuk masuk kembali. Untuk menunggu, mungkin dari Ayah Bunda bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang dibawakan oleh Ustadz Acep. Ya, nanti bisa diketik di kolom chat atau mungkin bisa raise hand ya untuk bertanya langsung. Ya, mungkin Ayah Bunda bisa langsung saja untuk Engge, di kolom chat. Ya, Ustaz, sudah masuk Afwan, kembali. ini kayaknya wifi-nya ada masalah. Nah, saya closing aja dulu ya, karena mungkin nggak bisa ditampilkan lagi PowerPoint-nya. Nah, jadi untuk penutup, jadi bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan Islam dengan pendekatan demagogi ini membutuhkan sesuatu yang baru begitu ya. Yang ini butuh peran serta Ayah Bunda. Selain pendidikan atau kegiatan yang sudah biasa dilakukan, baik di kelas, di pengajian, pakai nomor ini, Ustaz. Ya, Ustaz, sudah tampil. Ya, jadi selain kegiatan belajar yang standar biasa, kegiatan outdoor-nya, dan hari ini anak-anak sedang
dilatih outdoornya. Kenapa outdoor? Karena kita latihan kepemimpinan, latihan mereka untuk menjadi membangun tim dan seterusnya begitu. Kita memerlukan satu sumber daya tambahan dan satu pengkondisian tambahan ya, agar betul-betul program pendidikan kepribadian Islam dengan pendekatan remagogi ini bisa berjalan, dan ini butuh peran serta dari ayah bunda rahimakumullah. Penting selain membantu sebagai guru ajar ya, tambahan sakofa itu dan ini kapanpun dimanapun punya kesempatan. Kemudian juga tentu sebagai guru memberikan keteladanan, memberikan dukungan, kasih sayang sebagai orang itu insya Allah. Tapi juga ada tantangan baru, sebagaimana kami di sini harus menyediakan guru supervisor, ya, guru pendamping yang bukan mengajari, tapi betul-betul mendampingi, menyayangi sepenuh hati, bahkan sebetulnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan hari ini di pondok dibantu oleh mentor dari kalangan seniornya gitu insya Allah. Ada santri terpilih yang kemudian menjadi mentor, dan tentu keberkahan bagi ayah bunda ketika putra-putrinya terpilih untuk menjadi mentor. Setidaknya dalam penilaian guru-guru di sini itu insya Allah menjadi guru pendamping yang usianya terpaut, dari sisi langkahnya tidak terlalu jauh meninggalkan di depan, dari sisi ilmunya tidak menuntut juga terlalu harus tinggi, tapi dia siap membersamai, siap kemudian mendampingi, senantiasa saling mencintai, menjadi muslimnya, menjadi mentornya. Peran ini juga bisa dibantu dengan peran dari ayah bunda sekalian. Yang kedua, pengkondisian. Butuh pengkondisian yang dilakukan di pondok, dan pengkondisian ini tidak harus selalu agar kondisi yang islami. Justru menjadi sebuah tantangan baru. Bagaimana anak bisa muncul kepribadian Islamnya, bisa muncul ke amal solehnya dalam situasi yang alami, sesuatu yang tidak direkayasa diislamikan gitu. Karena realitas lingkungannya memang hari ini di tempat tinggal ayah bunda, di lingkungan sekitar pondok, kenyataannya belumlah tergambar sebagai masyarakat Islami. Jadi kebiasaan di pondok yang tidak shape, tidak 100% Islami, ini dibutuhkan dalam rangka menumbuhkan sebuah kebaikan, sebuah karakter, sebuah amal soleh yang betul-betul berarti muncul bukan karena pembiasaan, muncul bukan karena situasi kondisi, tapi muncul karena kesadaran dia sedang mengamalkan, sedang mengimplementasikan ilmu berbuah amal begitu. Nah, ini hal yang sama juga bisa dibantu dilakukan ayah bunda, disupport, dan untuk melahirkan situasi yang alami berarti ayah bunda tidak boleh, ya bahasa lainnya dilarang begitu ya, untuk tidak tega gitu kan. Biarkan Ananda bukan hanya menyaksikan situasi alam yang seperti ini, mereka dibuat dewasa dengan pendampingan, tidak dibuat dewasa sendiri, tidak dibiarkan mereka membangun karakter sendiri, tapi diajarkan, didampingi, meski dalam situasi yang tidak kondusif tadi. Ketidakkondusifan ini juga harus ditunjukkan dengan perlakuan dari pihak sekolah atau guru atau dari ayah bunda yang betul-betul menumbuhkan dewasa gitu. Nah, jadi bahasa istilahnya jurus 3T ya. Tega ini harus muncul agar anak betul-betul akan muncul kedewasaannya, struggle-nya, kemandiriannya pada saat ayah bunda bukan tidak mencintai, bukan berkurang sayangnya pada saat
tidak memanjakan materi, tidak memenuhi semua keinginannya, yang penting kebutuhannya tercukupi. Kasih sayang diberikan, tapi tidak kemudian memanjakan. Ada ketegasan, ada punishment itu dan ini. Dan ini tentu penting seimbang dilakukan agar kita mengayuh dayung kanan kiri perahu ini seimbang hingga perahu mengantarkan putar putih melejit dengan cepat begitu. Jangan sampai pendidikan remagogi, pendidikan pendewasaan, pengajaran atau apa istilahnya supervisor atau pendampingan yang dilakukan di pondok ini tidak sejalan gitu. Ya, karena alasan kasih sayang, biarlah kami yang bersusah-susah misalnya ayah bunda. Biarlah kami yang bersusah-susah, biarkan anak belajar, biarkan anak menjadi hafidz Quran, biarkan anak benar mengaji gitu. Nah, justru anak didewasakan, anak mengaji dengan keprihatinan, anak kemudian berjuang dengan segala keterbatasan, anak merasakan situasi kehidupan real yang keras, yang tega itu, ini yang akan membangkitkan kemandirian, kedewasaan, ya, dengan tentu tetap dalam pantauan begitu. Nah, ini dari situasi seperti inilah ya, Al-Fakir sendiri juga merasakan sebagai pribadi tumbuh menjadi pribadi yang hari ini bisa melakukan sesuatu ini karena perjalanan hidup yang memang menempa. Ada istilah begini mungkin kalau orang tua, ya mual ngakel lamun teu ngakal gitu. Mual boga peurah lamun teu ngalaman perih gitu. Nah, jadi bagaimana kasih sayang, perhatian, cinta dari guru dan orang tua itu betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang tepat sejalan dengan program pendidikan Islami dengan pendekatan remagogi ini begitu. Itu mungkin ayah bunda, Ustadz rahmatullah, mohon maaf slide-nya tadi belum tuntas dan tadi ada kendala dan mangga untuk selanjutnya dikembalikan. Mohon maaf mungkin dalam penyampaiannya kurang sistematis, kurang tertata dan penyampaiannya juga mungkin suaranya kurang ini. Mohon doanya, ini sebetulnya belum fit dalam sepekan ini. Qadarullah Al-Fakir, ya saya sakit dari hari Selasa dan semoga segera pulih dan alhamdulillah malam ini dikasih amanah untuk menyampaikan materi ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal kekurangan. Moga-moga pesan pentingnya bisa sampai. Kalau ada hal yang kurang dan perlu diskusi, mangga di kesempatan berikutnya. Itu Ustaz Hengki, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz Acep atas materi yang sangat informatif. Mungkin untuk sesi berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ustadz, untuk sesi tanya jawab masih bisa untuk berada di ruang Zoom atau seperti apa? Oke. Nah, baik, untuk ayah bunda silakan yang ingin bertanya bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat atau ayah bunda bisa klik tombol reaksi, terus nanti di bagian bawah ada tombol angkat tangan. Nah, mungkin ayah bunda bisa langsung mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz Acep. Mangga untuk pertanyaan segera disampaikan kepada Ustadz Acep. Barangkali ada ayah bunda yang ingin bertanya. Peserta dari ayah bunda ada berapa orang, Ustaz? Kurang lebih ada 17-an mungkin, Ustaz. Alhamdulillah. Meskipun masih belum optimal ya, moga-moga mungkin pemberitahuannya, sosialisasinya belum sampai ya. Tapi alhamdulillah untuk tahap awal ya hitung-hitung percobaan gitu. Alhamdulillah untuk yang hadir ini siapa aja,
Nah, bisa disapa lagi Ustaz. Terima kasih nih. Mudah-mudahan sehat sadayananya, barokah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabb. Ya mangga untuk para ayah bunda yang ingin bertanya boleh diketik di kolom chat atau mungkin bisa untuk langsung mengajukan pertanyaan. Silakan untuk di-unmute untuk audionya. Enggak, ada yang mau bertanya? Mungkin Ustaz kalau belum ada saya menambahkan ya Boleh. sambil nunggu ya. Uh, Insya Allah ya seperti juga mungkin ayah bunda sudah, kalau untuk yang kelas 8 ke atas sudah biasa insya Allah. Dalam rangka tadi mendorong mereka untuk menjadi pejuang, mereka menjadi pemimpin umat, tentu kita harus menargetkan selain mereka menjadi pribadi yang soleh, juga menjadi pemimpin. Jiwa-jiwa pemimpin ini harus dibangkitkan dan jiwa-jiwa pejuang juga harus kemudian digelorakan gitu. Maka melibatkan putra-putri dengan kegiatan sosial, aktivitas dakwah di lingkungan ini menjadi penting agar mereka punya kepekaan sosial. Ya, tentu saja menjadi tantangan bagi kita, ayah bunda, para guru untuk membekali mereka selain jiwa kepemimpinannya, ya, yang dimulai dari bagaimana gorizatul baqonya harus dimunculkan, egonya dalam arti yang positif harus dibangkitkan, dia harus kuat, harus memiliki jiwa yang ya herois gitu ya, hingga dia akan muncul kepekaan terhadap sosial, dia peka terhadap lingkungan, dia diimbangi dan mengimbangi pemikirannya, dia akan bagaimana memikirkan umat, dan lahan atau aktivitas atau media pembelajaran yang menumbuhkan jiwa itu diantaranya adalah aktivitas dakwah. Ya, karena dakwah selain sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, juga tanggung jawab dalam rangka menyelamatkan dan memimpin umat begitu. Dan insya Allah putra putri para santri kepemimpinan ini juga dibangkitkan. Ikhwan misalnya ada kesempatan untuk kultum, hariannya ada memimpin sholat, ya. Selain kegiatan akademik di kelas, ada yang jadi ketua kelas, ada kegiatan-kegiatan jadi panitia dan sebagainya. Ini latihan kepemimpinan. Mereka ada yang siap memimpin, yang lainnya siap dipimpin, baik dalam kegiatan ibadah atau dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Dan aktivitas dakwah secara keumatan ini juga menjadi sarana ya, di mana putra putri juga dilibatkan misalnya dalam aktivitas dakwah, kajian remaja, atau juga distribusi buletin Jumat misalnya. Ini satu upaya ya, selain insya Allah tentu nanti butuh inovasi-inovasi kepemimpinan gitu, dan anak-anak dibangkitkan bahwa mereka ini menjadi harapan kita, bukan hanya harapan orang tua tapi harapan umat, harapan bangsa. Di saat pemimpin-pemimpinnya begitu rupa, mereka ngaku beriman tapi mendustakan agama, mengkhianati Allah, Rasul dan umatnya, mengkhianati janji-janjinya, mengabaikan syariatnya,
Moga-moga janji Allah lahirnya generasi yang dijanjikan itu ya anak-anak kita. Al-Fakir senantiasa membangkitkan semangat itu, bahwa kalian itu semoga menjadi pemimpin, menjadi generasi dijanjikan. Karena itu penuhi kriteria-kriterianya yang Allah sebutkan. Mencintai dan dicintai Allah, berkasih sayang orang beriman, dan kemudian azillatin al-mu'izzatin al-kafirin. Berjuang di jalan Allah, ya, memiliki mental yang kuat, ya, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah dijelaskan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk membangkitkan ini. Apapun adanya putra-putri kita, insya Allah mereka terlahir bukan hanya menjadi calon orang yang soleh, calon pemimpin yang dewasa, meski kondisi hari ini mereka sedang terjebak dengan situasi yang disebut remaja tadi begitu. Makanya kita perlu percepatan akil baliknya bisa mengejar ketertinggalan dari baliknya gitu ya. Kalau balik hampir 100% sudah pada balik, tapi kedewasaan berpikir, kematangan berpikir yang harus dilanjutkan. Nah, manakala anak didorong jiwa kepemimpinannya, insya Allah ini akan menjadi stimulan mereka untuk juga berpikir lebih keras, bekerja, beramal lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas gitu. Dan tentu program ini membutuhkan guru dan orang tua juga yang cerdas, yang ikhlas, dan juga tentu saja yang memiliki karakter pemimpin, karakter perjuang. Karenanya kami mendoakan ya dan mendorong ayah bunda yang merindukan memimpikan putra-putrinya soleh solihah, memimpikan putra-putrinya juga waj'alna lil muttaqina imama, ini harus juga memantaskan diri untuk menjadi contoh, menjadi teladan terbaik bagi putra-putrinya. Ya, meski juga kita berharap putra-putri menjadi lebih baik dari kita, tapi setidaknya mereka tahu bahwa kita adalah telah berjuang membersamai perjuangan mereka untuk menjadi pribadi yang baik, islami, menjadi pemimpin umat yang senantiasa memikirkan kemaslahatan umat dan juga agama ini. Nah, ini pelibatan putra-putri di aktivitas dakwah ini senantiasa dilakukan, dan inilah yang juga butuh support dari ayah bunda. Jadi karena dalam aktivitas dakwah itu misalnya ada kegiatan kajian, butuh kitab, kemudian juga ada infak, ya. Tentu saja ini juga butuh support. Meski ke depan karena putra-putri ini, terutama yang putra ini punya tantangan kemandirian finansial ya, sebagai pribadi yang mandiri, pribadi yang kuat itu tadi dia punya intelektual, dia punya mental, dia punya spiritual, dia punya kemampuan sosial dan finansial gitu. Kita dorong mereka juga dengan dengan pengenalan potensinya bisa menjadi menguasai paling tidak profesi yang menjadi minat dan bakatnya menjadi sebagai orang yang profesional gitu. Nah, untuk poin-poin ini di sekolah sudah ditumbuhkan sekarang itu banyak program itu ya Ustaz Hengki, eskul ya. Ya. Eskul anak hari ini tadi rame itu di dapur umum yang minat apa tadi? Tata boga bikin mie gitu kan. Tadi udah dicicipi, kok mie-nya kayak begini ya, ini sedang percobaan gitu. Iya. Nah, jadi ada yang bidang pertanian peternakan, ada yang bisa desain grafis, ada yang bidang seni ya, ada yang bidang apalagi olahraga dan lain-lain gitu. Nah, jadi ikhtiar-ikhtiar yang sedang kami lakukan ini insya Allah sebagai bentuk implementasi bagaimana kita mengenali potensi mereka lebih cepat dan kemudian mengasuh, mengembangkan dengan pendidikan Islam dengan pendekatan remagogi. Dan perubahan ini menuntut juga perubahan paradigma dari kita semua. Ya, ini yang mungkin pesan pentingnya di kesempatan ini mungkin Ustaz Hengki. Ayo kita sama-sama dengan pendekatan remagogi ini melakukan percepatan
intinya kan melakukan percepatan peningkatan level berpikir hingga seimbang antara pemikiran dengan akil dan balignya, hingga mereka menjadi pribadi yang betul-betul dewasa begitu. Ada chat tadi di ruang tunggunya. Ada pertanyaan Iya, Mang. izin ya Ustadz. Enggak. Ini dari Ibu Wiwin dari Garut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa hadir dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali Ustadz ketika mendengar anak dengan amanah yang diberikan untuk menjalankan peran dakwah. Syukran jazakumullah. Yang kedua, Afwan izin bertanya Ustadz, terkait potensi anak dengan melihat hasil tes, sejauh mana peran orang tua dengan tidak membersamai setiap harinya? Mungkin ada arahan dari Ustadz, hatur nuhun. Mangga Ustadz, tafadhol. Iya, baik, jazakallahu khairan. Pertama terkait dakwah, alhamdulillah, barokah. Sebagian besar untuk yang SMA ya mungkin sudah semua ya ikut kajian intensif. Untuk yang SMP biasanya rata-rata kelas 8 ya mulai masuk kitab gitu. Dan kita punya harapan kalau prosesnya lancar, anaknya juga semangat, kita punya harapan lulus itu sudah menjadi karyawan ya, menjadi karyawan perusahaan gitu ya, perusahaan dakwah begitu. Mau ke kampus ya siap mandiri untuk menjadi mentor dakwah. Saat ke masyarakat sudah siap juga menjadi mentor atau musyrif dakwah, insya Allah. Mohon doa dan tentu mohon dukungan, dan jangan lupa ini dapat laporan dari musyrifnya, ini rata-rata di mahaliyahnya ini infak bulanannya jeblok katanya ini. Ini jadi ya harapan kita mereka bisa menyisihkan dari uang jajan, tapi kebanyakan mungkin tadi jiwa pengorbanannya belum muncul, enggan tuh, kecuali menyisihkan hanya sedikit dan seringkali lupanya gitu. Dan apakah mungkin butuh anggaran tambahan, semoga rezekinya dimudahkan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tes setipin ya. Betul, sebagaimana implementasi buat remagogi, implementasi hasil setipin ini juga tentu saja butuh tindak lanjut yang tepat. Bukan hanya hasil tes anak ini insting atau assessing, apalagi thinking, intuiting, apalagi feeling, dan terakhir insting ya ada 5 gitu. Bukan sekedar itu, nanti insya Allah ayah bunda untuk yang sudah putra putri yang sudah ikut tes itu nanti akan dapat sertifikat lengkap. Dalam sertifikatnya itu penjelasannya, dan nanti akan bergabung di grup khusus di mana di situ ada penjelasan, ada komunikasi langsung dari istilahnya apa istilahnya Ustaz? Di Stipin itu mentor juga ya? Ya. Promotor. Promotor ya. Ya, ada promotornya, dalam hal ini Ustazah Heni gitu. Namun karena kita akan terus berkembang, kita sedang TFT istilahnya, sedang trainer for trainer. Jadi moga-moga tahap awal sekarang semua guru juga dites, semua guru sudah tahu potensinya, mereka sedang dibangkitkan pemahaman tentang makna dari potensinya, bagaimana melejitkan kecerdasannya hingga menjadi orang yang berprestasi ya sebagaimana atau sesuai dengan MK, istilahnya mesin kecerdasannya yang tadi begitu. Nah, harapannya para guru ini akan menjadi promotor juga, menjadi mentor promotor dari aspek implementasi Stipin begitu. Karena tesnya mah hanya 5 menit, tapi nanti bagaimana mendampinginya, melejitkannya, mengarahkannya, ini yang mungkin tidak berhenti. Tesnya sekali seumur hidup, tapi proses optimalisasinya sepanjang hayat begitu. Dan di situ juga di Stipin dikenal ada tadi mentor atau promotor, jadi ada pendampingan. Karena itu kalau tadi ditanya bagaimana orang tua, ya insya Allah
ayah bunda afdol kalau ayah bunda juga ikut tes ya, baik tes secara langsung atau mungkin menduga-duga melalui kuesioner atau apalah, karena lumayan mungkin biayanya juga tidak murah ya. Tapi untuk seumur hidup dan untuk sesuatu hasil yang sangat berguna, menurut saya bukan soal kekayaan ini memaksakan, insya Allah lah penting gitu ya, karena ini seumur sekali dan sesuatu yang sangat menentukan kesuksesan masa depan, insya Allah. Semoga berkah rizkinya berlimpah dan akan digantikan Allah Subhanahu wa taala. Para guru sudah, para guru ada grupnya, ada programnya kemarin, ada pendampingannya. Semoga guru secara pribadi orang per orang menjadi pribadi yang cerdas sesuai mesin kecerdasannya, dia sukses, dia dengan timnya, artinya para guru yang lain akan terjalin komunikasi, manajemen, sistem kerja yang bagus sehingga menjadi tim yang saling melengkapi. Dan dalam posisinya dia sebagai guru atau sebagai mentor, moga-moga sekaligus juga akan membersamai putra-putrinya sebagai mentor dari Stipin gitu. Nah, ayah bunda juga tentu dengan prosesnya nanti akan dituntut juga peran yang sama begitu. Dan tentu tahapan awal ayah bunda mudah-mudahan kalau tidak salah sudah gabung di grup khusus juga Ustaz ya? Sudah grup untuk guru. Bukan untuk orang tua. Sudah tadi. Udah. Nah, jadi apakah sudah semua atau yang sudah putra-putrinya ikut ada di grup itu? Jadi betul-betul ini menjadi tantangan bagi kita ya Bunda, sebagaimana juga kami. Kita terus belajar, memang harus belajar, meningkatkan kualitas diri untuk menjadi orang tua yang soleh, orang tua sebagai pendidik anak-anak soleh calon pemimpin masa depan, orang tua yang juga betul-betul mengasah dan melejitkan mesin kecerdasannya dan betul-betul juga mengasah melejitkan kecerdasan putra-putrinya, insya Allah. Kalau kami mendampingi banyak santri, mungkin ayah bunda mendampingi putra-putrinya yang tidak terlalu banyak, insya Allah akan lebih intensif begitu. Nah, tentang bagaimana cara itu dan ininya, insya Allah mungkin ada tahapannya. Namun demikian, untuk di sekolah, insya Allah, selain para guru, promotor dari Stipin sendiri juga turun secara langsung ya. Ada sosialisasi ke putra-putri, para santri, dan juga ada proses semacam konseling ya, perorangan mungkin nanti ke depan. Ya, semacam kalau di sekolah umum ada istilah guru BK ya, bimbingan konseling, mungkin semacam begitu. Tapi insya Allah ini bukan sekedar nama, betul-betul ada basis ilmiahnya, ada penyesuaian, lain anak, lain mesin kecerdasan, lain kemudian konselingnya, dan nanti sifatnya perorangan. Dan nanti sekiranya putra-putrinya sudah banyak yang hasil tes, agar satu sama lain juga saling mengenal, sebagaimana guru satu sama lain saling mengenal, saling melengkapi, putra-putri juga nanti akan dikasih kartu ya, rekomendasinya dikasih kartu nama dengan warna yang khas sesuai dengan mesin kecerdasannya gitu. Dan sehingga bagaimana teman satu dengan lain memperlakukan terhadap teman itu bisa saling mengerti, saling memahami, saling dengan perlakuan mulai dari bahasa, sikap yang tepat gitu. Karena masing-masing mesin kecerdasan juga memiliki profil genetik ya, memiliki profil genetik bawaan ya yang khas gitu. Misalnya yang feeling lebih ke perasa, yang sensing lebih ke bagaimana kemampuan dia untuk bergerak gitu, yang thinking lebih ke pemikirannya, intuisi dan sebagainya gitu. Nah itu insya Allah. Dan tentu di tahap awal ini sekali lagi ini sebagai sebuah anugerah, alhamdulillah atas berkat Allah SWT, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena kita punya niat, punya tekad, punya kesungguhan, dan semoga Allah memberikan jalan, termasuk memberikan rezeki. Kita melakukan terobosan dua hal tadi, menggali potensi anak lebih cepat, lebih tepat dengan metode Stipin, dan kita
mendampingi, mengarahkan munculnya kepribadian dan melejitnya potensi anak tadi dengan pendekatan remagogi begitu. Dan insya Allah kita sama-sama belajar ayah bunda, diimplementasikan pada diri kita masing-masing sebagai guru, sebagai orang tua, dan kita support, sinergi, saling melengkapi antara guru, orang tua dengan guru, wali kelas dengan guru, dan seterusnya, solid, dan kita akan memiliki basis atau dasar menjadi sebuah kekuatan komunikasi untuk juga mendampingi putra-putrinya dengan bagus begitu. Insya Allah. Dan di YouTube sebetulnya sudah ada banyak kajian-kajian terkait dengan ini begitu. Bahkan dari para suhu, para guru-guru kita di dakwah juga mereka sudah banyak yang berspeak up ya, berbicara tentang bagaimana melejitkan kepribadian Islam sekaligus juga dengan pendekatan stipin ini gitu, sudah ada gitu. Dan mudah-mudahan kita menjadi yang pertama ini di Hagia Sophia bagaimana melejitkan kepribadian Islam dengan pendekatan remagogi sekaligus dengan pendekatan stipin begitu. Nah, menggali potensinya dengan metode tes stipin, bagaimana melejitkan terutama di aspek tarbiyah ya, pembangun nafsiyahnya dengan pendekatan remagogi. Mudah-mudahan ini menjadi satu keberkahan dan bisa mungkin bukan untuk takabur kalau kita menyebutkan bahwa kita insya Allah nampaknya lembaga pertama yang mengadopsi kedua-duanya sekaligus begitu. Insya Allah begitu. Itu mungkin Ustaz Anggi. Oh iya, apaan belum ke unmute ya. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Ya mungkin itu dari jawaban dari Ustaz Acep ya, untuk Ibu Wiwin. Ya mungkin untuk saat ini untuk setiap pertanyaan mungkin dicukupkan satu dulu ya. Insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya, di bulan selanjutnya kita akan bisa lebih menampung dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan untuk dari segi materi yang akan dibawakan di tiap sesinya. Ya, mungkin untuk saat ini kita cukup satu dulu karena kondisi waktu sudah pukul 21:45 dan mungkin kita akan lanjut ke sesi informasi yang mungkin perlu para ayah bunda ketahui bahwa untuk informasi yang akan disampaikan adalah salah satunya adalah untuk parenting online ini insya Allah kita akan mengadakannya rutin, dilaksanakan setiap pekannya dan mungkin nanti kita akan informasikan di grup orang tua santri Ikhwan dan Akhwat untuk materi parenting dan laporan perkembangannya. Itu informasi yang pertama. Terus juga ada yang kedua adalah kegiatan terdekat ya insya Allah ya insya Allah untuk kegiatan terdekat ini kita akan melaksanakan kegiatan LMP yaitu Leadership Management Project yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Acep sendiri ya bahwa untuk kegiatan LMP ini kita akan dilaksanakan pada hari Jumat ya tanggal 23 sampai 24 Agustus 2024. Jadi insya Allah mungkin jadi insya Allah akan diadakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu. Jadi diadakan kurang lebih 2 hari 1 malam. Dan bentuk kegiatannya adalah outdoor, di mana para santri Ikhwan dan Akhwat mengadakan camping, yang di mana kegiatannya tersebut bertujuan untuk membangun karakter mandiri dan kedisiplinan siswa, terus juga meningkatkan kerjasama siswa, karena di kegiatan tersebut akan ada
games yang membangun kerjasama gitu kan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang memang untuk meningkatkan kerjasama. Terus juga dari tujuan kegiatan ini juga bisa menjalin silaturahmi antar siswa, mengasah keberanian siswa, terus juga menjadikan agar memiliki jiwa kepemimpinan, karena di dalam LMP ini, kegiatan ini, para siswa, khususnya panitia dari kelas 9, 10, 11, 12 ini menjadi panitia inti untuk melaksanakan kegiatan LMP ini. Berikut dengan nyusun laporan gitu kan, terus juga RAB gitu kan, dan rondon itu mereka semua yang handle. Dan ini bisa untuk menjadikan mereka memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, terus juga melatih siswa agar memiliki mental yang kuat, karena kita mengadakannya di outdoor gitu ya. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan ini yang memiliki unsur untuk membentuk mental mereka supaya lebih kuat lagi. Terus juga membangun kreativitas dalam diri siswa juga, karena ya tadi kita mengarahkan untuk membuat laporan gitu kan, kreativitas dari segi laporan, dari segi mungkin susunan acara dan lain sebagainya, itu bisa membangun kreativitas dalam diri siswa. Dan masih banyaklah hal lagi untuk tujuan dari segi LMP ini. Nah, untuk itu kita dari pihak sekolah minta dukungannya, minta supportnya dari ayah bunda terkait dengan kegiatan LMP ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat. Ya tinggal beberapa hari lagi, dan insya Allah kita akan berangkat sebelum subuh. Jadi kegiatan ini ya 2 hari 1 malam. Jadi ngecamp di lokasinya baru berem gitu kan, untuk kegiatannya tersebut. Jadi mohon dukungan dan supportnya. Mungkin juga kami sangat berterima kasih juga kepada ayah bunda, supaya ayah bunda mungkin bisa untuk menjadi donatur untuk kegiatan acara ini. Kami sangat berterima kasih kepada ayah bunda jika ayah bunda bisa mensupport dari segi dana untuk kegiatan LMP ini supaya bisa sukses dan terlaksana dengan lancar. Nah, untuk informasi sejauh ini yang bisa kami sampaikan seperti itu untuk ayah bunda, dan mungkin kedepannya ya sesuai dengan informasi tadi, kita akan melaksanakan kegiatan parenting ini insya Allah tiap bulan ya, setiap bulannya, dan insya Allah nanti akan kita kabarkan di grup untuk jadwalnya. Ya mungkin untuk kegiatan parenting malam hari ini kita cukupkan. Ya, terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Acep atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mendidik anak-anak remaja kita dengan lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah mengikuti acara ini sampai beres. Juga terima kasih juga telah meluangkan waktunya di malam hari dengan mengikuti parenting Hagia Sophia, yang mungkin kedepannya mungkin ayah bunda bisa lebih aktif lagi, bisa lebih berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan. Untuk acara kali ini akhir kata saya Hengki Permana sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di acara parenting online selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun sadayana. Barakallahu fikum. Makasih Ron. Jazakumullah ayah bunda. Hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sami-sami sarehat sadayananya, mudah-mudahan barokah. Alhamdulillah. Ustaz, mudah-mudahan sehat. Amin. Alhamdulillah tak sakinten.